Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 8. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak henti-henti Ibu mengingatkan kepada kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan serta tetap semangat menerima pelajaran di rumah. Baiklah, untuk materi kita pada minggu ini yaitu tentang masih di seni teater, yaitu ciri dan fungsi seni peran teater tradisional, ya. Jadi materi kita pada minggu ini masih di seni teater dengan pokok bahasan ciri dan fungsi seni peran teater tradisional. Pada teater tradisional itu terdapat ciri-ciri umum teater tradisional. Yang pertama, cerita tanpa naskah dan digarap berdasarkan peristiwa sejarah, dongeng, mitologi, atau kehidupan sehari-hari. 2. Penyajian dengan dialog, tarian, dan nyanyian. 3. Unsur lawakan selalu muncul. 4. Nilai dan laku dramatik dilakukan secara spontan dan dalam satu adegan terdapat 2 unsur emosi sekaligus, yaitu tertawa dan menangis. 5. Pertunjukan mempergunakan tetabuhan atau musik tradisional. 6. Penonton mengikuti pertunjukan secara santai dan akrab, bahkan terlibat dalam pertunjukan dan berdialog langsung dengan pemain. 7. Mempergunakan bahasa daerah. 8. Tempat pertunjukan terbuka dalam bentuk arena dikelilingi penonton. B. Fungsi-fungsi teater tradisional. 1. Pemanggil kekuatan gaib. Jadi fungsi dari teater tradisional itu memiliki sebagai pemanggil kekuatan gaib, ya. Jadi ada yang seperti itu. Kemudian 2. Menjemput roh-roh pelindung untuk hadir di tempat terselenggaranya pertunjukan. 3. Memanggil roh-roh baik untuk mengusir roh-roh jahat. Nah, seperti ada pada layar digambar, ya. Ini adalah teater tradisional, ya. Kalian lihat di layar kalian. Kemudian 4. Peringatan pada nenek moyang dengan mempertontonkan kegagahan maupun kepahlawanannya. 5. Pelengkap upacara sehubungan dengan peringatan tingkat-tingkat hidup seseorang, seperti keberhasilan menempati suatu kedudukan, jabatan, kemasyarakatan, jadi kepala suku atau adat. 6. Pelengkap upacara untuk saat-saat tertentu dalam siklus waktu. Upacara kelahiran, kedewasaan, dan kematian. 7. Sebagai media hiburan. Fungsi hiburan ini yang lebih menonjol di kalangan teater rakyat. Nih. Yang ketujuh ini biasanya banyak sekali dipakai oleh masyarakat. Jadi sebagai sarana hiburan. Nah, di sini ada contoh teater tradisional, ya. Kemudian kali ini kita tidak akan membahas teater yang memiliki fungsi sebagai ritual,
Teater yang akan dibahas adalah teater yang bersifat drama, artinya mengandung unsur cerita, penokohan, dan pemanggungan. Kemudian, teater tradisional yang akan dibahas adalah teater sebagai media hiburan. Saya ulangi, teater tradisional yang akan dibahas adalah teater sebagai media hiburan. Hiburan yang dapat memberikan tontonan sekaligus tuntunan. Ketika kamu menonton teater, kamu bisa mendapatkan berbagai pengalaman dan pelajaran tentang kehidupan. Teater tradisional merupakan kekayaan budaya yang memiliki keragaman jenis pertunjukan dan keunikan dalam berbagai penampilan. Kemudian pemeran kekuatan improvisasi dan spontanitas pemain dalam memainkan cerita merupakan ciri khas dari teater tradisional Indonesia pada umumnya. Nah, mungkin kalian sedikit agak bingung ya. Di pelajaran teater tradisional ini, dia lebih menonjolkan bahasa daerah, yang daerah itu sendiri. Misalnya kita dari daerah Lampung, maka teater yang akan kita angkat yaitu tentang, misalnya temanya tentang apa, tetapi yang harus dipakai tradisionalnya yaitu bahasanya, bahasa daerahnya, yaitu bahasa daerah Lampung. Kemudian untuk melatih teater atau seni peran ya, bisa kalian sendiri di rumah dengan kalian bercermin, kemudian kalian menirukan peran-peran misalnya dari mimik wajah. Jadi kalian bisa muka marah seperti apa. Di buku paket kalian itu ada ya, cara melakukan latihan peran pada diri sendiri ya. Jadi bisa menggunakan dengan mimik wajah, raut wajah dengan ekspresi marah seperti apa misalnya. Kemudian ekspresi sedih seperti apa ya. Kemudian ekspresi gembira seperti apa. Nah, kalian bisa berlatih di rumah seperti itu ya. Kalian bisa berlatih seperti itu. Jadi tidak harus berkelompok dulu, sendiri dulu dengan olah vokal. Nada atau intonasi yang dipakai dalam melakukan latihan seperti itu harus sesuai. Misalnya kalau kita marah kan ya intonasi suara yang kita gunakan agak kencang dan mungkin keras ya. Kemudian kalau kita gembira, ekspresi mukanya, suaranya kan harus sesuai. Dan ekspresi sedih, sedihnya seperti apa? Apakah dia menangis atau hanya sedih tanpa mengeluarkan air mata? Itu kalian bisa berlatih sendiri di rumah. Ya. Itu untuk latihan sendiri di rumah ya. Kemudian untuk nanti per kelompok baru kita bisa membuat karakteristik tokoh yang berbeda. Misalnya dalam sebuah cerita itu satu kelompok itu ada berapa peran yang akan kita mainkan. Nah, peran itu kita bedakan, kita tunjuk siapa yang sesuai dengan pemain-pemainnya ya. Mungkin kalian bingung, tapi pada pertemuan-pertemuan tahun-tahun sebelumnya Ibu sudah berhasil melakukan teater kelompok ya.
dan banyak sekali bahkan yang sudah pentas, ada yang sudah pentas dalam pertunjukan perpisahan sekolah. Nah, itu mereka sudah berhasil melakukan seni peran ya, sesuai dengan peran yang dimainkan. Nah, mungkin kalian kalau melihat seni peran yang sekarang ini di YouTube banyak sekali ya, seperti keluarga Mak Betty. Nah, mungkin kalian sudah tidak asing lagi mendengar keluarga Mak Betty di YouTube. Itu salah satu yang digunakan yaitu seni peran. Nah, begitu canggihnya dia, satu orang bisa memainkan peran beberapa orang, ya. Dengan satu orang, dia bisa memainkan peran berbagai macam di keluarga Mak Betty ya. Nah, mungkin kalau kalian punya HP, tentunya kalian sudah pernah nonton keluarganya Mbak Betty. Nah, itu salah satu contoh dari seni peran ya. Tapi seni perannya dia tema yang diangkat berbeda-beda judulnya ya. Ada yang tentang kebudayaan dia di daerahnya, ada yang tentang kisah anak sekolah, ada yang tentang kisah keluarga ya, keluarga kecil atau keluarganya. Jadi yang diangkat itu temanya apa dulu, kemudian perannya baru kita tentukan perannya seperti apa ya. Jadi kalian di rumah bisa berlatih sendiri dengan mimik wajah tadi. Untuk sendiri tadi yaitu tadi bisa melakukan peran marah, gembira atau bersedih ya. Baru nanti buat lihat kalau sudah bisa baru bisa berkelompok ya. Nanti itu mungkin untuk berkelompok nanti kalau setelah kita sudah tatap muka. Kemudian latihan pemeranan tradisional dapat memanfaatkan seni budaya yang ada. Misalnya gerak-gerak tradisional untuk berlatih olah tubuh. Nah, seperti tadi olah tubuh. Jadi ya, bukan hanya olah vokal saja kalau seni peran, olah tubuh. Jadi dia penguasaan geraknya seperti apa, ya. Misalnya kalau dia berperannya menjadi seorang kakek atau nenek-nenek, berarti kan tubuhnya agak bungkuk atau ya, kemudian geraknya itu berbeda, jalannya mungkin dia lambat. Ya. Kemudian lagu-lagu dolanan tradisional untuk berlatih olah suara. Jadi olah tubuh, olah suara tadi atau olah vokal ya. Itu sangat diperlukan dalam seni peran dan banyak menciptakan peristiwa-peristiwa kemudian dimainkan secara improvisasi baik perseorangan maupun perkelompokan. Nah, seperti sudah Ibu jelaskan tadi, kalian bisa berlatih sendiri ya. Berlatih sendiri dulu dengan memerankan peran marah, sedih. Ya, bisa kalian perankan. Tapi kalian jangan di rumah bikin prank orang tua kalian, tahu-tahu kalian marah, padahal kalian main peran. Jangan juga ya, nanti malah jantungan orang tuanya. Baiklah ya, untuk materi seni peran kita pada minggu ini. Di sini ada soal, kalian kerjakan di buku latihan kalian dan jangan lupa nanti setelah masuk kalian kumpulkan semua tugas-tugas yang telah Ibu berikan, dibuat tanggal dan minggu keberapa ya. Seperti ini kan kita seni teaternya minggu kedua. Ditulis tanggalnya ya. Kemarin seni tari sudah berapa soal yang Ibu berikan. Ini untuk seni peran teater sudah soal kedua minggu ini. Ya, hanya itu saja yang dapat Ibu berikan materi pada kali ini. Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah dan tetap mengerjakan soal-soal yang telah diberikan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.